Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri Warung Nasi Alas Jati. Pagi ini seperti biasanya, ku awali pagi hariku dengan segelas air putih dan kulanjutkan dengan olahraga rutin, push up, sit up, masing-masing 30 kali. Kulakukan semua ini sebelum adzan subuh. Bergegaslah aku ke kamar mandi, kubersihkan badanku. Suara adzan pun berkumandang. Kusempatkan diriku untuk pergi ke masjid. Karena buat diriku, sholat berjamaah adalah sensasi tersendiri. Seusai sholat subuh, kuambil sepedaku dan bergegas untuk pulang ke rumah. Kulepaskan sarung dan baju kokoku. Aku berpakaian santai untuk pergi bersepeda seperti rutinitas pagi sebelumnya. Jam menunjukkan 7 pagi hari. Langit yang cerah membuat pemandangan di daerah tempatku menjadi indah. Walau kanan kiri adalah perkebunan jati. Seperti itulah aku suka berpetualang ke hutan daripada di tengah keramaian orang dan lalu lalang kendaraan. Berhentilah aku di sebuah warung makan di dekat hutan jati ini. Kusandarkan sepedaku dan ku bertanya kepada penjual, "Bu, sarapan pagi sudah siap?" Penjual pun menunjukkan dagangannya. Wartekan, itulah daerahku menyebutnya. Kupilih nasi sayur, tauge dan ayam goreng. "Bu, minta air putih sama teh manis ya, gelas kecil aja." Kenyang sudah, seusai makan aku berjalan dan mencari tempat yang sejuk untuk rehat sebentar. Rerumputan yang hijau, ada sebuah batu. Aku duduk di sana dan memandang pematang sawah. Sistem terasering masih diterapkan di sini. Sungguh pemandangan yang indah dan menyegarkan sambil kuhisap rokok Marlboro kesukaanku. Tak lama kemudian aku tertidur. Hanya sebentar, aku pun terbangun. Kulangkahkan kaki menuju warung yang tadi memberiku sepiring nasi ayam goreng. Tapi aneh, semua berubah. Warung yang tadi kumasukin berubah menjadi gapura. Kulihat di sana ada yang duduk terdiam, duduk menangis, jongkok, dan ada yang tertidur pula. Namun anehnya semua wanita. Ibu penjual warung yang tadinya terlihat tua pun berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Dan dari cara berpakaian pun terlihat seperti seorang bangsawan. Dan anak penjual warung yang tadi memberiku air untuk cuci tangan, dia yang tadi terlihat seperti orang kampung berubah menjadi wanita yang menawan. Sempat aku terkagum melihat paras wajahnya yang cantik. Pintu gapura yang tadi tertutup telah terbuka. Sungguh pemandangan yang sangat mengejutkan. Ku melihat banyak sekali wanita berjejer, mungkin ratusan lebih, bahkan bisa jadi ribuan. Mereka bersimpuh darah. Aku hanya bisa bengong melihat pemandangan ini, dan dari pandangan mataku semuanya wanita. Tiba-tiba aku dikagetkan ketika ada yang memegang kedua tanganku. Si ibu penjual nasi memegang tangan kiriku, dan anaknya memegang tangan kananku. Mereka berdua menuntunku untuk masuk ke dalam gapura. Di sana aku melihat banyak wanita yang masih hidup dan menangisi mayat-mayat yang ditaruh di dalam sebuah pendopo. Pendopo yang bangunannya mirip seperti joglo, banyak menyimpan kisah misteri yang aku pun sendiri tahu apa dan mengapa mereka seperti ini. Ku masukin area pendopo tersebut. Ku melihat 3 wanita tidur terlentang di atas balai seperti meja. Ada apa ini? Kenapa semua seperti ini? Sungguh kaget aku melihatnya. Mereka semua telanjangan tanpa menggunakan selai kain pun. Cantik sungguh rupawan wajah mereka bertiga. 1 dari mereka masih hidup dan 2 di antara mereka sudah mati. Ibu penjual nasi tadi pun menarik tanganku dan bersama anaknya mendekati wanita yang masih hidup. Inikah dejavu? Sesaat terlintas dalam pikiranku. Sepertinya wajahnya tidak asing. Siapa dia? Aku seperti mengenalnya. Sepertinya aku sering melihat dia, tapi di mana, kapan?
Hal ini sangat menggangguku, tanyaku dalam hatiku saat itu. Sedari tadi kupandang wajahnya, membuatku selalu penasaran siapakah dia. Dia pun memandangiku dan dia mencoba untuk meraih tanganku, walau dalam keadaan lemas. Tiba-tiba ibu penjual nasi memegang tanganku dan meraih tangan wanita itu. Tangan kanannya meraih tanganku dan dia pun menaruh telapak kananku di pipinya. Dan dia merintih kesakitan dan menangis. Kulihat tangan kirinya menyentuh perutnya. Kulihat sebuah tanduk menancap di dalam perutnya. Tanpa menunggu perintah, tanganku pun refleks ikut memegang tanduk itu. Tanduk yang sudah patah, sepertinya sengaja terpotong. Ku teringat dengan tas ranselku yang berisi P3K. Dengan sedikit pengetahuan, aku berusaha ingin menyelamatkan wanita itu. Kuraih tanduk yang menancap, kuputar pelan-pelan. Tetap saja tanduk itu sulit untuk kuambil. Karena posisiku yang di sebelah kanan, aku beralih ke sebelah kiri. Dengan harapan, tanduk berwarna hitam semu kecoklatan itu bisa kuambil. Letak tanduk itu berada di perut sebelah kiri dekat lambung. Kuambil senter ingin kugunakan sebagai penerangan. Tubuh wanita itu transparan. Aku bisa melihat seluruh rongga tubuhnya. Tanduk itu pun terlihat jelas menancap hingga ke tulang ekor. Karena bentuk tanduk yang berkelok-kelok, membuatku kesulitan untuk mengambilnya. Kulihat raut wajahnya merintih kesakitan ketika aku berusaha menarik tanduk tersebut. Dipegang lenganku kuat-kuat dan dia menangis kesakitan. Akhirnya tanduk itu bisa kuambil. Saat aku mau membuang, anak ibu penjual nasi melarangku dan mengambil tanduk tersebut untuk disimpan di tempat yang terbuat dari bambu. Dia menatapku. Kulihat dia sangat cantik sekali. Dia meraih tanganku, kemudian meletakkan di lukanya. Tiba-tiba suasana menjadi hening, hanya suara angin dan daun kering yang ada di lantai. Ibu penjual nasi dan anaknya memintaku untuk menyentuh kening kedua mayat yang ada di sebelah wanita cantik itu. Saat ku sentuh keningnya, tiba-tiba tubuhnya melebur menjadi serpihan kaca. Serpihan pun lebur menjadi cairan dan pergi menuju kolam depan pendopo. Ku ikuti dari balai hingga masuk ke dalam kolam, seakan-akan aku mengantarkan kepergian mereka berdua. Hanya ikan yang berada di kolam saja yang terlihat. Setelah ku membalikan badan, wanita yang perutnya tertancap tanduk sudah mengenakan selendang biru keunguan. Rambutnya terurai hingga ke lantai. Sedikit pun aku tak bernafsu dengannya, tapi aku merasa mengenal dirinya. Siapa dia? Dia tersenyum dan meraih tanganku. Ku antarkan wanita itu untuk duduk di singgasana, dan semua anak buahnya tersenyum kepadaku. Kemudian ibu penjual nasi dan anaknya mengantarkanku pergi. Setelah sampai pintu gapura, aku melihat tubuhku tertidur. Ku coba bangunkan, tapi tak bangun. Hingga akhirnya pintu terbuka. Aku tiba-tiba terbangun dengan kondisi masih membawa rokok yang belum kuhisap di jariku. Setelah terbangun, aku lari menuju warteg makan tadi. Kulihat penjual nasinya pingsan dan anak perempuannya lemas. Dan di situ ada dua bapak-bapak yang sedari tadi memandangku sinis. Karena warung jauh dari perkampungan, aku menstop mobil pick up dan membawa ibu penjual nasi ke rumah sakit. Namun, saat ku tengok ke belakang, mereka berdua sudah tidak ada. Itulah pengalaman yang paling menyeramkan selama hidupku. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.